Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza dengan NIM 24050766021. Kali ini saya akan membahas kembali terkait sastra horor pemaparan dari Ibu Dwi Sulistiorini terkait kuliah tamu kemarin mengenai sastra horor. Langsung saja ya. Sastra horor didefinisikan sebagai genre fiksi yang ditujukan untuk membangkitkan emosi negatif yang intens terhadap pembaca, termasuk rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Tujuan utama genre ini adalah menciptakan suasana mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional, memberikan wadah aman untuk menghadapi ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, narasi horor berpegangan pada 4 poin sentral. Yang pertama, penentuan sifat ancaman, penciptaan ketegangan dan misteri, pemanfaatan latar yang suram dan terkecil, serta eksplorasi mendalam terhadap ketakutan manusia yang fundamental. Secara kronologis, sastra horor berevolusi dari akar kuno yang diwujudkan dalam cerita rakyat dan mitos yang beredar secara lisan. Titik awal modernitas, genre ini ditandai dengan genre gotik pada abad ke-18 yang berfokus pada kastil tua dan suasana seram. Dengan batasan narasi ketat untuk memunculkan Kunstwollen atau rasa ketegangan yang menyenangkan, menurut Welek dan Warren 2014, fungsi genre kemudian bergeser pada era Victoria abad ke-19, di mana horor digunakan sebagai alat kritik sosial terhadap moralitas yang represif. Perjalanan ini berlanjut ke era modern dan kontemporer yang mengeksplorasi horor yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan penekanan yang dominan pada aspek psikologis. Jadi dalam manifesti tematiknya, sastra horor diklasifikasikan ke dalam 5 subgenre utama yang memisahkan fokus ancamannya. Subgenre tersebut mencakup horor gotik dan horor supranatural, atau yang bisa disebut juga melibatkan makhluk gaib. Horor psikologis fokus pada pikiran yang tidak stabil dan kegilaan. Horor tubuh atau body horror melibatkan mutilasi dan kerusakan fisik. Serta slasher and survival, yaitu berpusat pada pembunuh berantai dan bertujuan untuk bertahan hidup. Secara teoritis, studi genre ini mengalami pergeseran signifikan sejak abad 19. Welek dan Warren 2014 beralih dan klasifikasi bentuk yang kaku seperti gotik menuju pemahaman bahwa genre harus berkaitan dengan aliran dalam karya sastra dan terhubung dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti sosiologi. Baik, secara psikologis, kenikmatan paradoksal yang diperoleh pembaca dari horor dijelaskan melalui beberapa mekanisme kunci. Salah satu alasan utamanya adalah pelepasan adrenalin dalam lingkungan yang aman dan fungsional sebagai katarsis emosional, memungkinkan pelepasan kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Selain itu, terdapat daya tarik untuk eksplorasi sisi gelap, yaitu menjelajahi tabu dan sisi gelap moralitas manusia tanpa konsekuensi etis. Mekanisme teori excitation transfer berperan penting di mana peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut negatif diinterpretasikan kembali oleh otak sebagai perasaan positif atau kenikmatan segera setelah ancaman fiksi tersebut berlalu. Di luar aspek psikologis, sastra horor berfungsi sebagai indeks budaya dan alat sosiologis yang mendalam. Genre ini bertindak sebagai refleksi ketakutan kolektif, mencerminkan kecemasan yang dirasakan masyarakat pada masanya. Misalnya, terhadap pandemi atau ketidaksetaraan sosial. Selain itu, ia digunakan sebagai kritik sosial untuk mengkritik institusi atau norma-norma yang menindas karakteristik unik sastra horor lokal dipengaruhi kuat oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual setempat yang mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib dan sistem norma sosial. Ya, mungkin bisa dibilang bahwa saja secara jelasnya aspek psikologis itu
dari aspek psikologi sastra, horor berfungsi sebagai indeks budaya dan alat sosiologis yang mendalam. Nah, genre ini tuh tidak bertindak refleksi. Ketakutan kolektif mencerminkan kecemasan yang dirasakan masyarakat pada masanya, yaitu yang sebagai contoh tadi misalnya pandemi atau ketidaksetaraan sosial. Ia digunakan sebagai kritik sosial untuk mengkritik institusi atau norma-norma yang menindas. Jadi, karakteristik unik sastra horor lokal dipengaruhi kuat oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual setempat yang mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib dan sistem norma sosial. Sekian dari saya, Muhammad Fareza, terkait materi sastra horor kuliah tamu pada tanggal tanggal 7 November kemarin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.